Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filiala. Dan seperti yang rekan-rekan lihat ya, ini Sriwijaya di saat musim kemarau. Performanya masih sangat indah, masih sangat bagus. Rekan-rekan bisa nilai sendiri ya. Ini untuk performa dari Sriwijaya. Padahal ini sudah tidak terkena hujan selama hampir kurang lebih 5 bulanan ya semenjak kemarau itu. Tapi untuk performanya rekan-rekan bisa nilai sendiri, masih cukup terjaga, buahnya terus bermunculan. Ini tidak lupa dengan perawatan yang seimbang ya. Jadi tidak lupa kita ini aja belum sempat kita pupuk lagi karena memang di saat musim kemarau ini kalau kita pupuk sama aja bohong ya. Nih. Terakhir kita pupuk kira-kira sekitar setengah tahun yang lalu. Berhubung ini masih musim kemarau, belum kita lakukan pemupukan, tapi masih syukur untuk performanya masih terjaga. Inilah jika kita Sriwijaya kita rawat dengan baik, kita adopsi dengan baik, akan seperti ini ya, akan berbakti kepada tuanya, mengerti keadaan ya. Bisa dilihat ini sudah lama tidak turun hujan. Untuk performa masih terjaga. Sedikit berbagi pengalaman ya. Jadi untuk Sriwijaya ini usahakan kastrasi kita lakukan supaya nanti hasilnya akan seperti ini ya. Ini buahnya alhamdulillah baik semua. Performanya cukup baik sekali. Jadi kastrasi ini kita lakukan sejak pertama kemunculan buahnya ya. Wajib kita kastrasi hingga usia 24 bulan. Kita sudahi kastrasi dan kita tunggu untuk performa selanjutnya untuk buahnya. Jika masih belum mencapai bobot 5 kilo, kita buang, kita kembali lagi beri pupuk. Itu skema kastrasi yang baik ya. Kemudian jangan lupa di saat masa pertumbuhan ini kita hantam menggunakan pupuk perangsang pertumbuhan pokok sawit ya. Dan setelah umur 3 tahun baru kita terfokus untuk pertumbuhan perangsang buahnya. Jadi lain pupuk ya. Jadi di masa sedikit bocoran, kalau di masa pertumbuhan kita berikan pupuk yang merangsang pertumbuhan pokok sawitnya agar supaya besar, yaitu menggunakan pupuk NPK Mutiara, bisa Urea. Kemudian setelah masa pertumbuhan berlalu, kita perangsang buah yaitu KCL dan bisa borat tadi ya. Jadi yang membuat performa dari pokok sawit bagus seperti ini adalah kastrasi ya. Yang pertama, yang kedua baru pemupukan. Jadi kalau kastrasi itu kita lakukan, mudah-mudahan setiap pokok yang kita tanam akan besar seperti ini dan buahnya akan maksimal ya. Itu karena apa? Di masa pertumbuhan ini, pertumbuhan vegetatif dan regeneratif ini perlu kita perhatikan ya. Jadi kalaupun rekan-rekan nanti pupuk, jika kita tidak lakukan kastrasi itu akan sia-sia ya. Karena apa? Pupuknya dimakan buah yang belum layak kita jual. Itu poin yang pertama ya. Jadi saya sebutkan secara bahasa petani saja. Saya tidak menyebutkan regenerasi vegetatif, mungkin akan susah dimengerti ya. Maksud saya begini ya. Jadi kalau kita kastrasi itu, pupuk yang sudah kita berikan itu tidak akan sia-sia dan akan langsung dimakan oleh pokok sawitnya. Itu seperti itu. Tapi jika tidak kita lakukan kastrasi, itu tadi pupuk yang kita berikan itu akan sia-sia. Itu karena apa? Akan dibagi dengan antara buah dan pokok sawitnya ya. Jadi seperti itu. Kira-kira kalau kita bicara masalah kasarnya, makanya itu kita harus pertimbangkan mengenai kastrasi ini.
biar nanti buahnya atau pokok sawitnya bisa besar seperti ini. Kastrasi dilakukan, pemupukan tiga kali atau 4 kali 1 tahun. Untuk pertumbuhan kita menggunakan pupuk perangsang pembesar pokok sawit, yaitu bisa urea, bisa NPK. Setelah 3 tahun seperti ini, lain pupuk lagi, kita gunakan pupuk perangsang buah, bisa KCL, bisa borat, dan lain-lain. Karena memang di Indonesia ini banyak sekali merek pupuk. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, itu sebagai contoh saja ya, seperti ini. Dan kemudian kita setelah 3 tahun ini kita seling ya, kita terfokus untuk pembesar buah. Jadi kalau misalnya kita 1 tahun 3 kali, 2 untuk buah, 1 untuk pokok ya, maksud saya seperti itu. Jadi untuk perangsang buah 2 kali, untuk perangsang pokok 1 kali setelah masa pertumbuhan berakhir, yaitu di usia 3 tahun. Nah, mudah-mudahan nanti performa sawit yang rekan-rekan tanam, baik itu varietas apapun, akan tidak jauh berbeda dari pokok sawit ini ya. Nah, ini contohnya. Sukses dalam kastrasi, sukses dalam masa pertumbuhan, buahnya rekan-rekan nilai lah pokoknya ini. Oke? Niat saya bukan pamer ya, saya hanya sharing, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Cukup sampai di sini video yang saya bisa berikan. Dan ini adalah perkebunan Sriwijaya. Seperti ini performanya. Rekan-rekan jika minat tanam, silakan lihat video saya sebelumnya untuk spesifikasi dan performa lebih banyak lagi dari Sriwijaya yang sudah saya bagikan di video ya. Dan tentunya untuk semua jenis bibit sawit ini baik ya, tergantung bagaimana kita memperlakukannya. Entah itu dari PPKS, entah itu dari Sriwijaya, entah itu dari Costa Rica. Itu sawit yang terpenting unggul dan resmi, terjamin keasliannya akan seperti ini ya untuk performanya. Oke, cukup sampai di sini video yang saya bisa berikan. Saya ucapkan terima kasih yang sudah sempatkan mampir, dan saya ucapkan mohon maaf apabila dalam sharing saya, dalam perkataan saya ada kurang pasnya, mohon diluruskan ya, untuk pengetahuan rekan-rekan kita yang sudah berkomentar. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.